memberikan contoh-contoh gombalan suami pada istri. Hal ini dilakukan karena apa? Ya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga atau untuk mencairkan suasana rumah tangga yang beku yang selama ini terlalu serius. Sekali-kali lah suami untuk memberi gombalan kepada istri supaya istri ya bisa tertawa, bisa senyum dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa bedanya pengajian dengan pernikahan? Pengajian itu menyatukan umat, sedangkan pernikahan menyatukan kamu dan aku menjadi kita atau menjadi kami. Nah, itu yang membuat awet rumah tangga. Sementara ini contoh gombalan yang membuat rajat atau hancur rumah tangga nih, bubar rumah tangga kalau ada gombalan seperti ini. Misalkan begini, istriku, apa bedanya botak dengan kamu? Istri tidak menjawab, kemudian kita jawab, botak itu menyenangkan, sedangkan kamu menyebalkan. Wah, ini bahaya ini pemirsa. Selamat datang di Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Ilham Maulani Channel, ini hanya sekedar hiburan saja. Ada beberapa ciri ketika istri kita marah. Yang pertama adalah istri kita bicara terus-menerus, dalam artian sambil ngomel pada kita sebagai seorang suami. Yang kedua, diam seribu bahasa. Artinya kalau istri diam seribu bahasa, ditanya tidak menjawab, diajak ngobrol juga dia diam, itu artinya bisa jadi dia sedang marah. Dalam kondisi demikian, atau bahkan istri kelihatan murung atau nampak stres, nah dalam keadaan demikian, maka suami dapat melakukan beberapa hal sebagai alternatif. Yang pertama, bisa jadi karena istri itu ngomel atau diam seribu bahasa tidak bisa sebagai tanda marah. Bisa jadi karena uang belanja yang kita berikan itu kurang ataupun belum dikasih uang belanja. Maka sebagai seorang suami, berilah istri uang belanja. Yang kedua, kalau kondisi istri sedang murung atau stres, coba kita ajak jalan-jalan ke tempat wisata. Bisa jadi istri itu sedikit mendapat hiburan. Karena kurang terhibur, kurang mendapat hiburan jalan-jalan ke tempat wisata, ya kita ajak ke tempat wisata. Semoga dengan diajakkan kita kepada istri ke tempat wisata, mudah-mudahan istri tersebut tidak murung lagi. Oh, bahagia karena diajak oleh akang untuk jalan-jalan wisata. Atau alternatif yang ketiga, kenapa istri murung atau stres atau marah itu? Ya karena istri jarang diajak belanja oleh kita, maka ajaklah oleh suami untuk belanja. Nah, biasanya kan istri senang kalau diajak untuk belanja. Nah, itu. Tetapi harap diingat, biasanya kalau kita seorang suami mengajak jalan-jalan atau wisata atau belanja, mengajak istri belanja, harap diingat juga. Jangan sampai nanti setelah jalan-jalan ke tempat wisata atau setelah belanja, justru stresnya pindah kepada suami. Artinya, isi dompet alias uang suami menjadi tipis atau menjadi bobol. Suami memikirkan, dipikirkan terus-menerus, akhirnya jadi stres. Tadi istrinya yang stres, sekarang pindah stresnya ke suami karena apa? Memikirkan uang yang tidak ada ataupun yang menipis gara-gara mengajak belanja atau mengajak wisata istri begitu. Ada lagi cara yang bisa dikatakan, ya ini untuk sebagai hiburan kepada istri. Jika istri demikian, maka kita gombalin itu istri. Dikasih uang belanja sudah, dikasih kesempatan untuk jalan-jalan ke tempat wisata sudah, lalu
ajak juga belanja ke mall atau ke toko, ke pasar sudah, digombalin juga sudah, tetapi kondisi istri masih cemberut, masih marah, maka bisa jadi cara yang terakhir, ajaklah istri untuk berwudu, untuk bermunajat kepada Allah. Insya Allah, dengan diajak berwudu, kemudian sholat berjamaah dengan suami, hati akan menjadi tenang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh-contoh gombalan suami pada istri. Hal ini dilakukan karena apa? Ya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga atau untuk mencairkan suasana rumah tangga yang beku, yang selama ini terlalu serius. Sekali-kali lah suami untuk memberi gombalan kepada istri supaya istri ya bisa tertawa, bisa senyum dan lain sebagainya. Bukankah senyum itu, ataupun kalau kita senyum pada orang lain merupakan salah satu sedekah, ya kenapa tidak kepada istri pun kita mencoba untuk memberikan senyuman atau menjadikan istri tersenyum begitu. Jangan sampai kepada istri orang lain kita gombalin, kepada istri sendiri justru ditinggalin. Nah, itu yang tidak boleh. Ini mah khusus gombalan kepada istri sendiri, bukan kepada istri orang lain loh, hati-hati. Sebetulnya contoh gombalan-gombalan seperti ini sudah saya share kepada pemirsa di medsos atau di FB saya. Ini salah satu contohnya nih ya. Pada tanggal 12 April tahun 2019 saya telah men-share beberapa contoh 10 ini. Ada 10 gombalan suami pada istrinya. Ini ada sekitar 223 komentar ini dari jamaah Facebook ya terhadap gombalan yang saya buat atau terhadap contoh 10 gombalan suami pada istrinya. Ya, sekali lagi ini dalam rangka menjaga atau memelihara keharmonisan rumah tangga. Contohnya akan saya bacakan ya pemirsa. Namun maaf, sebelum saya membacakan sengaja saya tidak membawa istri saya sendiri, Neng Nur Nurjana. Karena kebetulan istri saya kulitnya putih dan cantik, sementara saya seperti ini. Kalau saya sandingkan saya dengan istri saya, maka saya kelihatan gelapnya begitu. Makanya istri saya tidak mendampingi begitu. Ya, tetapi alhamdulillah. Dua ciri kesuksesan atau keharmonisan rumah tangga, di samping tadi ada gombalan-gombalan. Ya, kalau ingin menjadi rumah tangga yang sukses adalah bersyukur dan bersabar begitu. Contohnya adalah istri saya putih dan menurut saya cantik. Saya seperti ini, agak gelap begitu. Tadi karena kunci rumah tangga bersyukur dan bersabar, maka saya bersyukur mendapatkan istri saya yang cantik dan putih, sementara istri saya harus bersabar mendapatkan saya yang seperti ini. Jadi ada kolaborasi yang apik antara bersyukur dan bersabar begitu. Baik, kita akan membacakan contoh gombalannya ya pemirsa. 1. Ini kebetulan mungkin sedang main di sawah antara saya dan istri saya, maka akan ada kelihatan ada katak yang sedang meloncat-loncat begitu. Maka saya katakan kepada istri, istriku, apa bedanya katak dengan kamu? Coba tebak deh. Ayo, Neng Nur, coba tebak. Susah ini, Kang. Saya nyerah. Oh, taluk ya? Nyerah? Baik. Kalau katak meloncat ke kolam, kalau kamu meloncat ke hatiku. Nah, itu ciri gombalannya, pemirsa. Nomor 2. Bisa jadi antara istri dengan saya, istri sedang lewat ke sebuah markas tentara yang sedang berlatih lah. Apa bedanya tentara dengan kamu? Ayo tebak, Neng Nur. Apa ya? Taluk Kang. Nyerah lagi. Oke. Kalau tentara menembak musuh, kalau kamu menembak hatiku. Nah, itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Neng Nur, mie apa yang sangat terkesan? Neng Nur tidak menjawab, kemudian saya jawab, mikirin kamu. Nah, itu lumayan lah. Singkat tapi ya memberikan mungkin suasana hati istri menjadi tersenyum lah begitu. Nomor 4. Apa bedanya burung dengan kamu?
Ini kebetulan mungkin saya dan istri saya sedang jalan-jalan, kemudian kelihatan burung yang terbang. Maka saya bertanya, apa bedanya burung dengan kamu? Istri saya tidak menjawab lagi. Maka saya jawab sendiri, yaitu, kalau burung terbang ke angkasa, kalau kamu terbang ke hatiku. Nah, itu. Nomor 5. Ini biasanya di rumah. Lap apa yang paling membersihkan? Maka seorang istri kan berpikir, lap apa ya? Ayo tebak. Neng Nur, lap apa yang paling membersihkan istriku? Kang Ilham, ini pertanyaan susah lagi. Nyerah ah. Taluk lagi. Oke, saya jawab. Loving you. Loving you itu mencintai kamu. Loving you ya. Jadi tidak lap kepada bahasa Inggris gitu. Nomor 6. Apa bedanya roda sepeda dengan kamu? Ini misalkan kita sedang jalan-jalan, ada yang bersepeda, kemudian saya minta sebuah tebakan, jawaban kepada istri. Apa bedanya roda sepeda dengan kamu? Kalau roda sepeda berputar di jalan, kalau kamu berputar di hatiku. Nah, itu. Nomor 7. Ini di dapur nih. Apa bedanya pisau dengan kamu? Kalau pisau harus selalu tajam, kalau kamu harus selalu menajamkan hatiku. Nah, ini kembali kepada hati ini, karena memang kan kondisi hati ini. Marah, cemberut, karena memang ada kondisi hati yang kurang pas, makanya kita gombalin dengan kata-kata yang ada kaitannya dengan kata hati begitu. Nomor 8. Apa bedanya api dengan kamu? Misalkan sedang melihat api ini, apa bedanya api dengan kamu? Kalau api memantik panas, kalau kamu memantik rindu. Nah, itu pemirsa. Wah, ini nomor 9 ini ya sekedar hiburan saja, ini nomor 9. Misalkan ini sedang ke sekolah nih. Apa bedanya guru piket dengan kamu? Ayo, jawab Neng Nur, istriku yang cantik. Susah ini Kang. Saya Taluk nyerah. juga. Kalau guru piket mengizinkan murid pulang, kalau kamu mengizinkan aku menikah lagi. Wah, ini bisa jadi 2. Ini ada hiburan, juga bisa jadi marah pada istri kita begitu. 10. Misalkan di rumah ketika membaca buku, apa bedanya buku dengan kamu? Kemudian istri kita menjawab, apa? Susah ini Kang. Saya Nyerah nyerah. lagi. Oke. Kalau buku membuka jendela dunia, kalau kamu membuka jendela hatiku. Lalu pada tanggal 3 September saya mencoba lagi untuk ya memberikan gombalan yang singkat lah, tapi bermakna begitu. Ini ada berapa yang komentar? Ada 77 komentar ya. Neng, apa bedanya setir mobil dengan aku? Wah, ini ketika sedang di mobil nih. Neng, apa bedanya setir mobil dengan aku? Istri menjawab, apa ya? Taluk ah Kang. Maka kata saya, kalau setir mengendalikan arah mobil, sedangkan aku mengendalikan arah hatimu. Kemudian istri, dasar suami, gombal, begitu menjawab. Sementara saya menjawab lagi, meski gombal, gini-gini juga, aku kan suami IGL. Gitu. Kemudian istri penasaran, apaan tuh IGL? Maka saya jawab, Ilham gitu loh. Nah, itu. Maka suasananya meskipun di mobil agak cair juga begitu. Kemudian pada tanggal 13 Januari juga saya men-share dengan judul di FB itu gombalan awet dan rajat rumah tangga. Jadi ada beberapa contoh bagaimana rumah tangga supaya awet. Dan ada juga yang membuat rumah tangga rajat, membuat rumah tangga hancur. Makanya hati-hati ini. Ini ada yang berkomentar 47 komentar ini. Yang pertama membuat awet rumah tangga. Misalkan ini sedang makan bubur nih. Apa bedanya bubur dengan kamu? Bubur itu mudah dimakan, sedangkan kamu sulit dilupakan. Tuh, kata kuncinya mudah dan sulit. Yang kedua, apa bedanya kertas dengan kamu? Kertas mudah dibuang, sedangkan kamu mudah disayang. Nah, itu. Yang ketiga, apa bedanya pengajian dengan pernikahan? Pengajian itu menyatukan umat, sedangkan pernikahan menyatukan kamu dan aku menjadi kita atau menjadi kami. Nah, itu yang membuat awet rumah tangga. Sementara ini contoh gombalan yang membuat rajat atau hancur rumah tangga nih, bubar rumah tangga kalau ada gombalan seperti ini. Misalkan begini. Istriku, apa bedanya botak dengan kamu? Istri tidak menjawab. Kemudian kita jawab, botak itu menyenangkan, sedangkan kamu menyebalkan. Wah, ini bahaya ini pemirsa.
Nomor 2, apa bedanya tabungan dengan kamu? Tabungan itu menghemat uang, sedangkan kamu menghabiskan uang. Wah, ini. Yang ketiga, apa bedanya istri tetangga dengan kamu? Istri tetangga itu peramah, sedangkan kamu pemarah. Wah, ini bahaya juga ini pemirsa. Baiklah pemirsa, itu beberapa contoh gombalan. Sekali lagi dalam rangka hiburan dan dalam rangka mencairkan suasana rumah tangga yang selama ini mungkin terlalu serius atau terlalu beku, maka kita cairkan dengan gombalan-gombalan seperti itu. Diharapkan yang tadinya istri cemberut, sedih ataupun murung, ya diharapkan dengan gombalan-gombalan seperti itu menjadi istri kita menjadi riang gembira, kemudian juga menjadi senang dan bahagia. Ya minimal meskipun mungkin uangnya sedikit atau kita kondisi uang atau uang belanja sedikit, ya minimal ada senanglah hati begitu. Pemirsa setia Ilham Maulani Channel, terakhir, kadang-kadang ada bilang ataupun kadang-kadang ya ada istri yang bilang kepada kita sebagai seorang suami, yang bilang seperti ini, muka akang itu kok garang ya? Ya mungkin seperti wajah saya nih, wajah saya ini kan garang nih. Kalau ada istri yang bilang seperti itu kepada kita, maka kita jawab dengan gombalan juga yang terakhir seperti ini. Kalau istri bilang muka akang garang, maka kita jawab, meskipun muka garang, tapi hati akang penyayang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.